Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini wabarakatuh. kami akan menjelaskan tentang rice processing unit. Unit pengolahan beras. Kami dari kelompok 15 dengan beranggotakan saya sendiri, Tim Soleh Al-Munawar, yang kedua ada M. Aryansa, yang ketiga Indah Subiarti, dan yang keempat Bernardus Canisius. Topik yang akan dibahas pada materi ini adalah latar belakang, tahapan proses pengolahan padi, nama dan fungsi alat yang digunakan, hasil produk akhir yang diperoleh, analisis ekonomis, dan kesimpulan. Ini latar belakang padi ya. Beras merupakan makanan pokok di tidak kurang 26 negara pada penduduk China, India, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Thailand, Vietnam, atau lebih separuh penduduk dunia. Di Indonesia, masalah beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Dikatakan Indonesia yang strategis karena dapat mempengaruhi kebijakan dalam suatu negara yang pokoknya adalah beras. Beras tidak menjadi komoditas pangan, namun juga merupakan komoditas ekonomi, sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Padi, Oryza syaripa, merupakan familia Gramini dan genus Oryza. Padi jenis lain yaitu Oryza bramberrima merupakan tanam liar. Tetapi bila dibudidayakan tidak dapat menghasilkan beras seperti Oryza syaripa. Padi ditanam lebih dari 100 negara dari semua benua kecuali Antartika. Padi ditanam pada daerah Tibet, L40, LS sampai ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Yang kedua itu ada tahun proses pengolahan padi. Yang pertama itu panen. Padi dipanen ketika kadar kelembapan bijinya mencapai 25%. Tanaman padi di berbagai sawah umumnya dengan menggunakan tangan, namun ada pula yang menggunakan mesin pemanen padi. Berikut tahapan proses pengolahan padi. Memisahkan gabah dari batangnya. Gabah dipisahkan dari pemerang atau padi dengan dipukul-pukul. Sekali lagi pertanian yang modern sudah banyak menggunakan mesin pemisah gabah. Petani yang lebih tradisional juga tidak langsung memisahkan gabah batangnya, namun mendiamkan dulu selama kira-kira seminggu. Pengeringan gabah sebelum diolah gabah perlu dikeringkan dahulu hingga kelembapannya mencapai 20%. Ketika ada penggilingan gabah, gabah digiling untuk memisahkan dari beras. Biasanya sekamnya yang dihilangkan, hasilnya adalah beras merah. Jika bekatul ikut dihilangkan bersama sekam, hasilnya adalah beras putih. Dalam proses penggilingan gabah modern, ada dua jenis proses. Proses pertama adalah penggilingan satu tahap, yakni menggiling padi hingga sekam dan bekatul terpisah bersamaan. Proses kedua adalah penggilingan dua tahap, yakni menggiling padi hingga sekam terpisah, kemudian menggilingnya lagi hingga bekatul terpisah. Yang keempat, pemutihan beras. Beras diputihkan dengan bubuk tart. Selain ukuran tart industri, beras dapat memutihkan beras menggunakan bubuk glukosa yang lebih aman. Yang terakhir ada proses akhir. Beras kemudian ditimbang, dikemas, kemudian dijual. Yang ketiga nama alat yang digunakan. Untuk saudara Bernal silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan serta fungsinya. Yang pertama yaitu mesin perontok padi. Mesin perontok padi atau mesin thresher merupakan peralatan yang digunakan dalam proses pasca panen padi untuk merontokkan gabah supaya terpisah dari tangkai atau jeraminya. Mesin ini dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang digerakkan secara manual dan yang dioperasikan secara mekanis atau dengan bahan bakar. Yang dimaksud di sini tentu saja adalah
penggunaan mesin yang memakai bahan bakar. Cara kerja mesin ini ialah memukul-mukul tangkai padi atau jerami sampai ke seluruh bulir gabah rontok. Mesin bertenaga diesel umum dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Mesin ini biasanya berkapasitas 40 kg dalam setiap jam pemakaian, menggunakan tenaga sebesar 5,5 HP dengan bahan bakar bensin. Enggak, masih yang tadi, slide yang tadi. Yang kedua yaitu mesin penggiling padi. Mesin penggiling padi itu sistem kerjanya yaitu dengan sistem gesekan logam, yaitu unit pengupas dan unit penyosor berada dalam satu mesin. Komponen mesin penggiling padi itu terdiri dari motor penggerak dan mesin pengupas atau pemecah kulit gabah. Mesin ini membersihkan kulit gabah sekam yang tercampur dalam beras pecah kulit. Mesin pengupas yang tersedia adalah jenis Eagle-Brake, jenis roll karet, jenis underrunner, stone disc, dan jenis sentrifugal. Cara kerjanya yaitu terdapat dua buah roll karet yang berputar berlawanan dengan kecepatan putar yang berbeda. Jarak antara dua roll karet dapat diatur tergantung jenis gabah yang akan dikupas. Biasanya 2,3 besarnya gabah. Diameter kedua roll karet sama bervariasi 300 sampai 500 mm dan lebar 120 sampai 500 mm. Ya, yang selanjutnya. Yang ketiga yaitu mesin penyosor beras. Mesin penyosor beras ini disebut juga mesin pemutih. Hasil dari proses penyosoran adalah beras putih yang siap dipasarkan atau dimasak. Beras pecah kulit yang diumpankan ke dalam mesin ini didorong memasuki silinder dengan permukaan dalam tidak rata, dan pada bagian dalamnya terdapat silinder lain yang lebih kecil dan mempunyai permukaan luar yang tidak rata serta berlubang-lubang. Beras pecah kulit akan berdesakan dan bergesekan dengan permukaan silinder yang tidak rata sehingga lapisan kulit arinya atau aileron yang berwarna kecoklatan terkikis. Mesin penyosor tipe jet sealer dilengkapi dengan hembusan udara yang kuat dari dalam silinder kecil yang berlubang-lubang, sehingga mendorong dan melepaskan serbuk dedak dari permukaan beras dan dinding silinder untuk mendapatkan beras yang putih, yang bersih, dan menjaga kapasitas giling tidak menurun. Yang terakhir itu mesin pengayak beras. Beras putih hasil proses penyosoran tadi kemudian perlu dipisahkan menurut kelompok mutunya, yaitu beras utuh dan beras kalah, sehingga beras patah sebagai mutu kedua dan beras menir sebagai mutu tiga. Pemisahan dilakukan dengan menggunakan pengayak sifter atau silinder pemisah. Bisa dilihat di gambar di samping, itu mesin pengayak beras dengan saringan bertinggi dan hasil proses pemisahannya. Selanjutnya. Ya, terima kasih kepada keempat ada hasil produk akhir yang diperoleh yang akan diserahkan oleh saudara Muhammad Aryansyah. Dipersilahkan. Untuk Muhammad Aryansyah.
Muhammad Aryansa. Ada orang? Jadi saya aja yang banyak menjelaskan. Hasil padi tadi adalah produk utama adalah beras kepala, beras patah besar. Untuk produk yaitu sekam, bekatul, menil, beras patah kecil. Bisa dilihat dari gambar-gambar berikut. Yang kelima ada analisis ekonomi. Untuk menghitung harga beras berdasarkan harga gabah itu tidaklah sulit. Syarat utama adalah kita mengetahui remen gabah tersebut. Gabah atau padi siap giling haruslah memenuhi persyaratan. Persyaratan elemen gabah atau padi yang siap digiling adalah gabah kering, giling, atau yang dikenal dengan GKG. Biasanya rendamen padi atau gabah ini berkisar 60-65% menjadi beras dan 40-30% menjadi kotoran berupa dedek, baik itu dedek halus ataupun kasar. Besarnya rendamen ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal meliputi kondisi iklim atau cuaca, kecukupan air dan jenis tanah, serangan hama penyakit, jenis padi, cara dan jenis pemupukan, teknik masa panen. Untuk contoh perhitungannya, untuk menentukan harga beras bisa dilihat dari ini. Untuk harga beras dibagi dengan rendamen gabah. Jika telah mengetahui cara menghitung harga beras seperti di atas, maka petani bisa dengan mudah membandingkan harga berasnya sendiri dengan harga beras di pasar. Sehingga petani bisa memutuskan akankah menjual dalam bentuk gabah ataupun beras. Yang terakhir adalah kesimpulan. Beras merupakan makanan pokok bagi masyarakat dan sebagai komoditas pangan di Indonesia. Selain menjadi komoditas pangan, beras juga merupakan komoditas ekonomi, sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Sebelum menjadi beras yang kita makan, banyak proses yang harus dilalui dari panen, pemisahan gabah dan dari penyemburan gabah hingga penggilingan perlu waktu panjang. Dalam proses penggilingannya dilakukan dengan mesin karena lebih efisien waktu dan bisa dipisahkan dari produk sampingnya yaitu sekam, bekatul, dan menir. Beras biasanya akan harganya apabila kualitas baik dan sedangkan kualitas kurang baik harganya pun menurun. Dan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.